Di sebuah desa kecil bernama Desa Sukamulya, udara pagi selalu terasa segar. Sawah-sawah hijau membentang luas, dan jalanan berdebu dipenuhi oleh aktivitas warga yang sibuk bekerja. Di antara mereka, ada seorang gadis muda bernama Mira yang dikenal sebagai penjahit andalan di pasar tradisional. Mira adalah gadis berusia 23 tahun dengan senyum hangat dan mata penuh semangat. Meski hidup serba sederhana, ia memiliki jiwa pekerja keras yang luar biasa. Sejak kecil, ia belajar menjahit dari almarhum ayahnya yang dulunya seorang penjahit keliling. Setelah ayahnya meninggal, Mira melanjutkan usaha tersebut bersama ibunya, Bu Siti. Setiap pagi, Mira bangun sebelum matahari terbit. Ia membantu ibunya menyiapkan dagangan sayur untuk dijual di pasar, lalu bergegas ke stan kecilnya yang terletak di sudut pasar. Stan itu tidak lebih dari sebuah meja kayu tua dengan rak-rak penuh benang, jarum, dan kain-kain bekas. Namun, hasil jahitan Mira selalu memesona. Pelanggan sering memuji kerapihan dan keunikannya. "Mira, bajuku sudah siap belum?" tanya Bu Karina, salah satu pelanggan tetapnya, sambil tersenyum lebar. "Sebentar lagi, Bu. Tinggal memasang kancing terakhir," jawab Mira dengan ramah. Meski disukai banyak orang, Mira sering merasa rendah diri karena latar belakangnya. Ia hanya bisa membeli pakaian bekas untuk dipakai sehari-hari, dan rumahnya pun sangat sederhana, berdinding kayu dan atapnya sering bocor saat hujan deras. Namun, Mira tak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha membuat ibunya bangga. Ibu Mira, Bu Siti, adalah wanita paruh baya yang tabah dan penyabar. Ia bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meski tubuhnya kurus karena lelah, ia selalu tersenyum ketika melihat Mira bekerja. "Anakku ini hebat. Suatu hari, dia pasti akan sukses," ujarnya kepada tetangga-tetangga. Bu Siti sering memberi nasihat kepada Mira tentang pentingnya bersyukur dan pantang menyerah. "Jangan pernah malu dengan siapa dirimu, Nak. Harta bukan segalanya. Yang penting, hatimu baik dan tulus." Aditya, pada suatu hari, sesosok pria asing datang ke desa tersebut. Namanya Aditya, seorang pengusaha muda sukses berusia 28 tahun. Ia adalah direktur utama sebuah perusahaan teknologi besar di Jakarta. Aditya dikenal sebagai sosok yang cerdas, tampan, dan visioner. Namun, di balik kesuksesannya, ia memiliki hati yang peduli terhadap masyarakat kecil. Aditya sedang menjalankan program sosial perusahaannya di Desa Sukamulya. Program ini bertujuan untuk memberdayakan warga desa melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Saat itulah, ia pertama kali bertemu Mira. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan. Saat itu, Aditya sedang berkeliling desa untuk melihat kondisi warga. Ia melewati pasar tradisional dan melihat stan kecil Mira. Penasaran dengan kerapihan hasil jahitan yang dipajang, ia mendekat. "Permisi, Mbak. Apakah Anda bisa membuat jas formal?" tanya Aditya sopan. "Tentu saja, Pak. Silakan ukur badan Anda dulu," jawab Mira ramah. Saat Mira mengukur tubuh Aditya, ia merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya ia melayani pelanggan sekelas Aditya. Namun, Aditya justru tersenyum hangat dan memujinya. "Kerapihan dan detail jahitan Anda luar biasa. Saya yakin ini akan menjadi jas terbaik yang pernah saya pakai." Dari pertemuan singkat itu, Aditya tertarik pada Mira. Ia melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya, kepolosan, kerja keras, dan ketulusan yang jarang ia temui di dunia modern. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Aditya sering mengunjungi stan Mira di pasar tradisional. Awalnya, kunjungannya hanya untuk mengambil pakaian jadi atau memesan jas baru. Namun, seiring waktu, ia mulai datang lebih sering, bahkan tanpa alasan khusus. Ia selalu berbincang dengan Mira tentang desain pakaian, kehidupan di desa, hingga mimpi-mimpi masa depannya. Mira awalnya merasa canggung dengan kedatangan Aditya yang rutin. Bagaimana tidak? Pria itu sangat berbeda dari lingkungan tempat ia hidup. Aditya adalah sosok yang berkelas, percaya diri, dan memiliki aura kemapanan yang begitu kuat. Namun, sikapnya yang hangat dan rendah hati membuat Mira merasa nyaman. "Kenapa kamu selalu datang ke sini, Pak?" tanya Mira suatu hari dengan nada bercanda. "Karena hasil jahitanmu luar biasa, tentu saja," jawab Aditya sambil tersenyum.
Dan karena aku ingin mengenal orang-orang hebat seperti kamu. Pujian itu membuat pipi Mira memerah. Ia tak pernah mendengar kata-kata semanis itu sebelumnya. Meski begitu, ia tetap ragu. Apakah Aditya benar-benar tertarik padanya? Ataukah ini hanya basa-basi dari seorang pria sukses? Di sisi lain, Aditya semakin yakin bahwa Mira adalah wanita yang istimewa. Ia melihat ketulusan dalam senyumnya, kerja keras dalam caranya bekerja, dan kekuatan karakter yang jarang ia temui di dunia modern. Baginya, Mira adalah napas segar di tengah hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Tidak butuh waktu lama bagi warga desa untuk menyadari kedekatan antara Mira dan Aditya. Beberapa orang mulai membicarakannya, baik secara positif maupun negatif. Wah, Mira benar-benar beruntung ya. Pria kaya raya macam Pak Aditya sampai rela datang jauh-jauh ke desa cuma buat jahit baju sama dia. Ujar Bukarina, salah satu pelanggan Mira, dengan nada iri. Tapi apa sih yang bisa diberikan Mira untuk pria seperti itu? Dia kan cuma gadis desa biasa, komentar Bu Tuti, tetangga Mira, dengan nada sinis. Meski begitu, Mira mencoba tidak peduli pada omongan orang. Ia fokus pada pekerjaannya dan berusaha menjaga sikap profesional terhadap Aditya. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda saat bersama Aditya. Sementara itu, di Jakarta, keluarga Aditya mulai curiga dengan perubahan perilakunya. Biasanya, Aditya hanya fokus pada pekerjaan dan jarang pulang ke rumah. Namun, akhir-akhir ini, ia sering absen dari acara keluarga dan lebih sering pergi ke Sukamulya. Ada apa denganmu, Nak? Kenapa akhir-akhir ini kamu sering pergi ke desa itu? Tanya Bu Ratna, ibu Aditya, dengan nada curiga. Aku sedang menjalankan program sosial perusahaan, Bu. Itu bagian dari tanggung jawabku sebagai direktur, jawab Aditya santai. Jangan bohong, Adit. Kami tahu kamu pasti bertemu seseorang di sana, Selarina, adik Aditya, dengan nada menyindir. Aditya hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia belum siap memberitahu keluarganya tentang Mira. Ia tahu bahwa keluarganya sangat bangga dengan status sosial mereka, dan ia khawatir mereka tidak akan menerima Mira. Setelah beberapa bulan berpacaran diam-diam, Aditya akhirnya memutuskan untuk melamar Mira. Ia sadar bahwa hubungan mereka tidak bisa terus berjalan tanpa kepastian. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Aditya mengungkapkan perasaannya. Mira, aku tahu kita sangat berbeda. Aku dari kota besar, kamu dari desa kecil. Tapi aku mencintaimu, dan aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Tanya Aditya dengan mata penuh harap. Mira terkejut. Ia tak pernah membayangkan bahwa Aditya akan melamarnya. Setelah beberapa saat termenung, ia akhirnya menjawab, Aku juga mencintaimu, Adit. Tapi apakah keluargamu akan menerimaku? Aditya meraih tangan Mira dan berkata, Aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting, aku bahagia bersamamu. Setelah melamar Mira, Aditya akhirnya memutuskan untuk memberitahu keluarganya tentang hubungannya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar dan berisiko. Namun, ia percaya bahwa cintanya pada Mira lebih penting daripada pendapat orang lain. Aditya mengundang seluruh keluarganya untuk makan malam di rumah utama mereka di Jakarta. Suasana ruangan mewah itu dipenuhi dengan percakapan ringan hingga Aditya memutuskan untuk mengungkapkan kabar pentingnya. Aku punya sesuatu untuk dikatakan, ujar Aditya dengan nada tegas. Semua mata tertuju padanya. Apa itu, Nak? Tanya Bu Ratna, ibunya, dengan wajah penasaran. Aku sudah bertemu seseorang. Kami saling mencintai, dan aku ingin menikahinya, lanjut Aditya. Keluarga itu terkejut. Siapa dia? Dari keluarga mana? Tanya Pak Surya, ayah Aditya, dengan nada serius. Namanya Mira. Dia gadis desa dari Sukamulya, tempat aku menjalankan program sosial perusahaan, jawab Aditya. Seketika, suasana menjadi tegang. Bu Ratna langsung menyela dengan nada sinis. Gadis desa? Apa maksudmu, Adit? Kamu mau menikahi gadis miskin dari kampung? Apa kamu lupa siapa kita? Semua anggota keluarga Aditya mulai menyuarakan protes mereka. Ini gila, Adit. Kita berasal dari keluarga terpandang. Bagaimana bisa kamu membawa gadis seperti itu ke dalam keluarga kita? Kata Rina,
adik Aditya, dengan nada merendahkan. Benar, Nak. Pikirkan reputasi keluarga kita. Jangan sampai kamu merusak nama baik yang sudah kita bangun bertahun-tahun, tambah Pak Surya. Aditya hanya diam. Ia tahu bahwa keluarganya akan bereaksi seperti ini, tetapi ia tak menyangka bahwa mereka akan begitu keras kepala. Mira bukan sekadar gadis desa, Bu. Dia adalah wanita yang luar biasa. Dia pekerja keras, jujur, dan memiliki hati yang tulus. Aku mencintainya, tegas Aditya. Namun, keluarganya tak bergeming. Bu Ratna bahkan berkata dengan nada dingin, kalau kamu tetap menikahinya, jangan harap kami akan hadir di pernikahanmu. Beberapa hari kemudian, keluarga Aditya memutuskan untuk mengunjungi desa Sukamulya secara diam-diam. Mereka ingin melihat sendiri siapa gadis yang telah membuat Aditya hilang akal. Saat tiba di pasar tradisional, mereka melihat Mira sedang bekerja di standnya. Jadi ini gadis itu? Tanya Rina dengan nada sinis. Lihat saja bajunya. Seperti apa yang dia pakai? Bahkan tasnya pun bekas, komentar Bu Ratna dengan ekspresi jijik. Namun, meski pakaian Mira sederhana, ada aura kehangatan dalam senyumnya. Beberapa pelanggan tampak sangat nyaman berbicara dengannya. Dia memang cantik, tapi apa yang bisa dia bawa ke keluarga kita? Harta? Status? Tidak ada, ujar Pak Surya. Sementara itu, Mira mulai merasakan gelombang ketegangan di sekitarnya. Meski Aditya selalu menenangkannya, ia tahu bahwa keluarga Aditya tidak setuju dengan hubungan mereka. Beberapa kali, ia mendengar bisikan-bisikan dari tetangga tentang kunjungan keluarga Aditya ke desa. Apa yang harus kulakukan, Bu? Tanya Mira kepada ibunya suatu malam, dengan mata berkaca-kaca. Tetaplah kuat, Nak. Jika Aditya benar-benar mencintaimu, dia akan melindungimu dari semua ini, jawab Bu Siti dengan lembut. Namun, di dalam hatinya, Mira mulai ragu. Apakah ia pantas untuk Aditya? Apakah ia bisa bertahan di dunia yang begitu berbeda dari kehidupannya? Meski keluarganya menentang, Aditya tetap teguh pada pendiriannya. Ia memutuskan untuk melanjutkan rencana pernikahannya dengan Mira tanpa restu keluarga. Ia tahu bahwa ini adalah risiko besar, tetapi ia yakin bahwa cinta sejati tidak memandang status atau latar belakang. Mira, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku janji akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi, ujar Aditya saat mereka berdua duduk di tepi sawah, menatap langit sore. Aku percaya padamu, Adit. Tapi aku takut, apa yang akan orang-orang pikirkan tentangku? Tanya Mira dengan suara pelan. Aditya meraih tangan Mira dan berkata, aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting, kita bahagia bersama. Setelah pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di desa, Mira dan Aditya akhirnya pindah ke rumah mewah milik Aditya di Jakarta. Bagi Mira, ini adalah pertama kalinya ia tinggal di kota besar. Segalanya terasa asing, mulai dari suasana yang ramai hingga gaya hidup yang jauh lebih modern dibandingkan apa yang ia kenal di desa. Mira merasa canggung saat pertama kali masuk ke rumah megah itu. Ruangan yang luas, furnitur mahal, dan dekorasi yang elegan membuatnya merasa seperti tamu di rumah sendiri. Ia mencoba tersenyum saat Aditya menunjukkan setiap sudut rumah, tetapi hatinya dipenuhi rasa rendah diri. Kamu pasti bisa beradaptasi, sayang. Aku akan membantu kamu, ujar Aditya dengan nada menenangkan. Aku hanya takut tidak bisa memenuhi ekspektasi keluargamu, jawab Mira dengan suara pelan. Namun, ketakutan Mira segera menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna, ibu mertuanya, tiba-tiba datang untuk menyambut Mira sebagai anggota baru keluarga. Bu Ratna memasuki rumah dengan wajah dingin. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya menatap Mira dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi, beginilah istri baru anakku, tanyanya dengan nada sinis. Selamat siang, Bu. Senang bertemu dengan Anda, ucap Mira dengan sopan, meski jelas terlihat gugup. Bu Ratna hanya mendengus. Aku harap kamu tahu bahwa rumah ini bukan tempat untuk orang-orang biasa. Kamu harus belajar banyak hal jika ingin tinggal di sini. Komentar-komentar pedas Bu Ratna tak berhenti di situ. Setiap kali Mira melakukan sesuatu, selalu ada kritik yang menyakitkan. Kenapa kamu pakai baju seperti itu? Tidak pantas untuk istri seorang direktur.
caramu berbicara terlalu kasar. Kamu harus lebih halus, seperti wanita-wanita lain di kalangan kami. Mira mencoba sabar, tetapi kata-kata itu perlahan mulai melukai hatinya. Ia merasa seperti ikan kecil yang dilemparkan ke lautan penuh hiu. Tak hanya Bu Ratna, Rina, adik ipar Mira, juga sering mempermalukannya. Rina sering mengundang teman-temannya ke rumah dan mengejek Mira di depan mereka. Lihat, ini istri baru kakakku. Dia dulunya penjahit di pasar tradisional. Loh, kata Rina sambil tertawa keras. Mira hanya bisa tersenyum tipis, meski hatinya hancur. Ia merasa seperti bahan tertawaan bagi semua orang. Aditya bukan tidak tahu tentang perlakuan keluarganya terhadap Mira. Namun, ia sering merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin melindungi Mira. Di sisi lain, ia takut kehilangan dukungan keluarganya, terutama dalam urusan bisnis. Suatu malam, Aditya mencoba menenangkan Mira. Aku minta maaf atas sikap keluargaku, sayang. Aku janji akan melindungimu dari semua ini, ujarnya dengan nada bersalah. Adit, aku mencintaimu. Tapi aku takut, apakah aku benar-benar bisa bertahan di sini? Tanya Mira dengan mata berkaca-kaca. Aditya meraih tangan Mira dan berkata, kita akan melewati ini bersama. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Meski terluka, Mira mulai mencari cara untuk membuktikan bahwa ia tidak lemah. Ia menggunakan keahliannya sebagai penjahit untuk membuat gaun-gaun indah yang unik. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk mengadakan acara kecil di rumah, mengundang beberapa teman Aditya dan keluarganya untuk melihat hasil karyanya. Ini adalah desainku sendiri. Semoga kalian menyukainya, ujar Mira dengan nada penuh harap saat memamerkan koleksi gaunnya. Beberapa tamu tampak terkesan, tetapi Bu Ratna hanya berkomentar dingin. Lumayan juga, tapi masih jauh dari standar kalangan atas. Meski begitu, Mira tidak menyerah. Ia mulai menjual desainnya secara online, dan ternyata responsnya sangat positif. Orang-orang mulai memesan gaun darinya, bahkan dari kalangan atas. Setelah berhasil menjual beberapa gaun secara online, Mira mulai mendapatkan perhatian dari kalangan atas Jakarta. Beberapa pelanggan bahkan memesan gaun khusus untuk acara penting mereka. Meski awalnya hanya iseng-iseng, bisnis Mira perlahan mulai berkembang. Ia bahkan memutuskan untuk membuka butik kecil di rumahnya, menggunakan ruang tamu yang jarang digunakan. Namun, kesuksesan kecil ini justru memicu reaksi negatif dari keluarga Aditya. Suatu hari, Bu Ratna datang dengan wajah masam saat melihat ruang tamu yang telah disulap menjadi butik oleh Mira. Apa-apaan ini? Kamu pikir rumah ini tempat untuk berjualan? Bentak Bu Ratna dengan nada keras. Ini hanya usaha kecil, Bu. Aku ingin tetap produktif, jawab Mira dengan sopan, meski hatinya terasa tertohok. Bu Ratna mendengus. Usaha kecil? Apa kamu tidak malu-maluin keluarga kami? Orang-orang akan mengira kita miskin sampai harus menyewakan rumah untuk penjahit. Komentar itu membuat Mira menunduk dalam-dalam. Ia mencoba menahan air mata, tapi kata-kata Bu Ratna seperti pisau yang menusuk hatinya. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa butik ini adalah satu-satunya cara baginya untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada keluarga Aditya. Sementara itu, Rina mulai menyebarkan gosip tentang Mira di kalangan teman-temannya. Kalian tahu kan, kakak iparku itu dulunya cuma gadis desa? Sekarang dia buka butik di rumah, padahal jelas-jelas hanya mau cari perhatian, kata Rina dengan nada sinis di sebuah acara arisan. Gosip itu menyebar cepat, dan tak lama kemudian, banyak orang mulai memandang Mira dengan sebelah mata. Beberapa pelanggan bahkan membatalkan pesanan mereka karena merasa malu memesan dari istri direktur yang tidak pantas. Mira mendengar semua gosip itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu bahwa bertengkar atau membela diri hanya akan membuat situasi semakin buruk. Alih-alih menyerah, ia memutuskan untuk bekerja lebih keras. Ia mulai belajar teknik pemasaran online dan bahkan mengikuti kursus desain fashion untuk meningkatkan keterampilannya. Di tengah semua ini, Aditya mulai merasa terjepit. Ia tahu bahwa keluarganya sedang mencoba memfitnah Mira, tetapi ia juga tidak bisa sepenuhnya melawan mereka. Keluarganya mulai memberikan ultimatum. Jika Aditya tetap mendukung Mira, mereka akan memutus hubungan dengannya, termasuk dukungan finansial dan bisnis.
Aku sudah muak dengan sikapmu, Adit. Pilih keluargamu atau gadis itu, bentak Bu Ratna suatu hari. Aku mencintai Mira, Bu. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan kalian, jawab Aditya dengan nada putus asa. Aditya mulai menjauh dari Mira, meski ia tahu itu salah. Ia khawatir bahwa keberadaannya hanya akan membuat Mira semakin tersudut. Namun, sikap dingin Aditya justru membuat Mira semakin bingung. Kenapa kamu akhir-akhir ini begitu jauh, Adit? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tanya Mira suatu malam, dengan air mata berlinang. Tidak, sayang. Aku hanya butuh waktu untuk memikirkan semuanya, jawab Aditya, meski dalam hati ia merasa bersalah. Meski Aditya mulai menjauh, Mira tidak menyerah. Ia memutuskan untuk fokus pada butiknya dan membuktikan bahwa ia bisa mandiri. Ia mulai mendapatkan pelanggan baru dari luar kota, bahkan ada yang memesan gaun untuk acara internasional. Butiknya perlahan mulai dikenal sebagai tempat yang menjual desain unik dan elegan. Namun, tekanan dari keluarga Aditya semakin menjadi-jadi. Suatu hari, Pak Surya, ayah Aditya, datang ke rumah dengan wajah marah. Kamu pikir apa yang kamu lakukan ini baik untuk nama keluarga kami? Bisnismu hanya akan membuat kami dipermalukan, bentak Pak Surya. Mira berdiri tegak, kali ini dengan tatapan penuh keyakinan. Maaf, Pak. Tapi aku tidak berniat mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin hidup mandiri dan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, ujarnya dengan tegas. Pak Surya terkejut melihat keberanian Mira. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tatapan dinginnya masih menyiratkan ketidakpuasan. Setelah berbulan-bulan menghadapi tekanan dari keluarga Aditya, situasi semakin memburuk. Mira merasa seperti berada di ujung tanduk. Di satu sisi, ia berhasil membuktikan dirinya melalui butiknya yang kini semakin dikenal. Namun, di sisi lain, hubungan pernikahannya dengan Aditya mulai retak karena jarak emosional yang tercipta akibat tekanan keluarga. Suatu malam, setelah acara pertemuan keluarga besar Aditya, Bu Ratna mendatangi Mira dengan wajah dingin. Kamu tahu, Mira, kamu tidak pantas untuk anakku. Kamu hanya mempermalukan keluarga kami, ujar Bu Ratna dengan nada penuh racun. Bu, aku tidak bermaksud. Tidak ada alasan, potong Bu Ratna keras. Kamu harus memilih. Apakah kamu akan meninggalkan semua ini dan kembali ke desamu, atau tetap tinggal di sini dan membuat Aditya kehilangan segalanya? Mira terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang memukul keras kepalanya. Ia tahu bahwa keluarga Aditya tidak main-main. Jika ia tetap bertahan, Aditya akan kehilangan dukungan finansial dan bisnis dari keluarganya. Tapi jika ia pergi, apa yang akan terjadi pada cinta mereka? Sementara itu, keluarga Aditya memberikan ultimatum terakhir kepada Aditya. Dalam sebuah pertemuan formal yang tegang, Pak Surya berkata dengan tegas, Adit, ini adalah pilihanmu. Jika kamu tetap bersama gadis itu, maka jangan harap kami akan mendukungmu lagi. Bisnis, warisan, semuanya akan hilang. Aditya terdiam. Ia tahu bahwa keluarganya memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis. Jika ia kehilangan dukungan mereka, karir dan masa depannya bisa hancur. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa Mira. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, jawab Aditya dengan suara bergetar. Tanpa sepengetahuan Aditya, Mira diam-diam mendengar percakapan antara Aditya dan keluarganya. Hatinya hancur saat menyadari betapa besar tekanan yang dialami Aditya. Ia merasa bahwa keberadaannya hanya menjadi beban bagi suaminya. Malam itu, Mira duduk sendirian di tepi kolam renang rumah mereka. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan sulit demi kebahagiaan Aditya. Keesokan paginya, Mira mengemas barang-barangnya secara diam-diam. Ia meninggalkan secarik surat untuk Aditya di meja makan. Isinya, Adit, aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Tapi aku tidak ingin keberadaanku menjadi beban bagimu. Keluargamu adalah bagian penting dari hidupmu, dan aku tidak ingin merusak itu. Aku memilih untuk pergi, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin melihatmu bahagia. Maafkan aku. Mira kemudian pergi ke stasiun kereta, berniat kembali ke desanya. Namun,
Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan salah satu pelanggan butiknya, seorang wanita muda bernama Nisa, yang ternyata adalah teman baik Aditya. "Mira, kamu mau kemana?" tanya Nisa heran. Aku pulang ke desaku," jawab Mira dengan suara bergetar. Nisa langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Ia mendesak Mira untuk memberitahunya apa yang terjadi. Setelah mendengar cerita Mira, Nisa berkata dengan tegas, "Jangan pergi, Mira. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Biarkan Aditya yang memutuskan apa yang dia inginkan." Sementara itu, Aditya menemukan surat Mira. Seketika, ia panik. Ia langsung mencari Mira ke stasiun, dibantu oleh Nisa. Saat akhirnya menemukannya, Aditya langsung berlari ke arah Mira. "Kenapa kamu pergi tanpa bicara dulu denganku?" tanya Aditya dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin menjadi bebanmu, Adit. Kamu sudah kehilangan banyak hal karena aku," jawab Mira, air mata mengalir deras di pipinya. Aditya meraih tangan Mira erat-erat. "Kamu tidak pernah menjadi beban bagiku, Mira. Kamu adalah cahaya dalam hidupku. Tanpamu, aku tidak punya apa-apa. Aku memilihmu, meski itu berarti aku harus kehilangan semuanya." Setelah Aditya memutuskan untuk meninggalkan keluarganya demi Mira, pasangan itu memulai hidup baru dengan penuh ketegangan. Mereka tahu bahwa keputusan ini tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga akan membawa konsekuensi besar dari keluarga Aditya. Aditya dan Mira memutuskan untuk pindah dari rumah mewah milik keluarga Aditya ke apartemen sederhana di pinggiran Jakarta. Bagi Aditya, ini adalah pengalaman pertama hidup tanpa kemewahan. Namun, ia tidak peduli. Ia lebih bahagia karena bisa bersama Mira tanpa tekanan dari keluarganya. Sementara itu, Mira mulai fokus pada butiknya. Dengan dukungan penuh dari Aditya, butiknya berkembang pesat. Gaun-gaun rancangannya mulai dikenal di kalangan selebriti dan sosialita. Bahkan, beberapa media fashion meliput kesuksesannya sebagai desainer muda yang inspiratif. Namun, meski kehidupan mereka mulai membaik, bayang-bayang keluarga Aditya masih menghantui mereka. Di sisi lain, keluarga Aditya mulai menyadari kesalahan mereka. Setelah Aditya meninggalkan rumah, bisnis keluarga mengalami penurunan drastis. Banyak mitra bisnis yang mempertanyakan stabilitas perusahaan tanpa kehadiran Aditya sebagai direktur utama. "Kita sudah kehilangan banyak proyek besar," ujar Pak Surya dalam sebuah pertemuan keluarga. "Ini semua salahmu, Ratna. Kenapa kamu harus begitu keras kepala?" bentak Pak Surya kepada Bu Ratna. "Aku hanya ingin melindungi keluarga kita," balas Bu Ratna dengan nada defensif. Keluarga itu mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan anak laki-laki mereka karena ego dan kesombongan mereka sendiri. Rina, yang awalnya selalu menyindir Mira, juga mulai merasa bersalah. Ia menyadari bahwa Mira bukanlah ancaman bagi keluarga mereka, melainkan wanita yang tulus mencintai Aditya. Setelah berbulan-bulan kehilangan kontak dengan Aditya, keluarga Aditya akhirnya memutuskan untuk menghubunginya. Mereka mengirimkan surat permintaan maaf melalui Nisa, teman baik Aditya, yang juga menjadi mediator antara mereka. "Adit, kami tahu kami telah salah. Kami terlalu bangga dan sombong hingga tidak bisa melihat betapa istimewanya Mira. Kami ingin bertemu denganmu dan Mira untuk meminta maaf secara langsung." Aditya membaca surat itu dengan ekspresi datar. Ia tidak langsung memberikan jawaban. Ia tahu bahwa keluarganya tidak layak mendapatkan ampunan begitu saja. "Bagaimana menurutmu, sayang?" tanya Aditya kepada Mira. Aku tidak tahu, Adit. Aku takut ini hanya tipuan agar kita kembali ke bawah kendali mereka," jawab Mira ragu. Namun, setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk memberi keluarga Aditya satu kesempatan terakhir. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe sederhana di pusat kota. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana tegang. Keluarga Aditya datang dengan wajah penuh rasa bersalah, sementara Aditya dan Mira duduk dengan tenang. "Adit, Mira, kami minta maaf atas semua yang telah kami lakukan," ujar Bu Ratna dengan suara bergetar. "Kami salah menilaimu, Mira. Kamu ternyata jauh lebih kuat dan luar biasa daripada yang kami kira." Mira terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka bahwa keluarga Aditya akan datang meminta maaf dengan cara seperti ini. "Aku tidak ingin kalian merasa bersalah," jawab Mira dengan nada lembut.
Aku hanya ingin hidup damai bersama Adit. Jika kalian benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini, maka mulailah dengan menghormati pilihan kami. Pak Surya mengangguk. Kami akan belajar, Nak. Kami janji tidak akan mengganggu kalian lagi. Setelah pertemuan itu, keluarga Aditya mulai berubah. Mereka tidak lagi mencampuri kehidupan Aditya dan Mira. Sebaliknya, mereka mulai mendukung usaha butik Mira, bahkan memesan gaun untuk acara keluarga mereka. Aditya pun kembali bekerja di perusahaan keluarga, tetapi kali ini dengan syarat bahwa ia memiliki kebebasan penuh dalam mengambil keputusan. Keluarga Aditya akhirnya belajar bahwa cinta dan kebahagiaan Aditya jauh lebih penting daripada status atau materi.